Kita lanjutkan hari ini sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Iya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 sekarang kita lanjutkan ya, judul perikopnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Jadi kemarin kita sudah membaca bagaimana Hizkia seorang raja yang takut akan Tuhan. Dia sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, dia sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dan saudara bahkan ketika kerajaannya diancam akan dibasmi akan diduduki, dikuasai oleh Raja Asyur, ya Sanherib, dia berdoa kepada Tuhan. Sekarang kita 2 Raja-Raja pasal 20, Hizkia sakit dan disembuhkan. Ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara, jadi satu saat ya ketika Hizkia sudah mengalami pembelaan Tuhan, kemenangannya dari Tuhan, ya tiba-tiba dia mendengar ya bahwa dia sakit dan hampir mati. Lalu Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya untuk menyampaikan kepada Hizkia bahwa dia akan mati, saudara. Ya, dan akhirnya ya Yesaya datang dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Kita melihat saudara, kalau seseorang dikatakan ya tiba-tiba oleh Nabi Tuhan yang terpercaya datang dan berkata, ya sampaikan pesan terakhirmu karena engkau akan mati. Apa yang terjadi saudara? Ya, seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, yang seringkali mengalami pembelaan Tuhan yang bernama Hizkia, dia kaget, dia syok waktu mendengar bahwa dia sakit dan tidak akan sembuh. Saudara, dari sini kita melihat bahwa hal yang paling menakutkan bagi seseorang adalah ketika dia diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Ya, kematian. Orang sekaya apapun pasti banyak yang tidak siap untuk berhadapan dengan yang namanya kematian. Tapi mau atau tidak, suka atau tidak, kalau kematian itu datang, ya kita harus siap, kita harus menghadapinya sebab itu tidak dapat diwakili, saudara ya. Dan ketika Hizkia mendengar bahwa dia akan mati, apa respon Hizkia, saudara? Ayat ini berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia langsung berbalik dan mengarah ke arah dinding dan dia menangis. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi tembok ratapan namanya ya, tapi bukan tembok ratapan yang saudara lihat di Israel. Tembok ratapan itu bisa di mana saja. Ya bisa di rumah saudara, di kamar saudara, di mana saja ketika engkau menangis kepada Tuhan, itulah tembok ratapanmu. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa doa Hizkia, saudara? Dia berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, Hizkia mencoba untuk meminta belas kasihan Tuhan dengan ya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Saudara, pastikan hidup kita itu berada dalam perkenanan Tuhan. Ya, sehingga ketika kita meminta sesuatu ada alasan ya di hadapan Tuhan. Hizkia berkata, Tuhan ingatlah Tuhan. Inilah alasannya Tuhan. Ya, jangan engkau ambil nyawaku sekarang, tapi beri aku kesempatan hidup sebab aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Memang benar apa yang Alkitab catat dikatakan bahwa Hizkia adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, kita lihat kisahnya raja-raja Israel semua melakukan apa yang tidak benar. Tapi Hizkia dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga dikatakan
Dia bilang kepada Tuhan, ingatlah kiranya Tuhan, aku ini hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati. Dan dia berkata bahwa ya aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya saudara, apakah Tuhan menemukan di hidup kita ada alasan untuk Tuhan itu memberikan kita ya sesuatu? Karena saya selalu berkata begini saudara, ya kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi berkat-berkat Tuhan itu bersyarat. Apa itu berkat-berkat Tuhan? Umur panjang, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam jawaban-jawaban doa kita bisa lihat. Itu semua ada alasan ya untuk Tuhan menjawab, untuk Tuhan ya mengingat. Makanya Hizkia itu berkata, ingatlah kiranya. Kalau sekarang tuh orang Kristen tuh kadang ya hidupnya sembarangan, gak pernah nurut sama Tuhan, tapi ketika meminta sesuatu dia menuntut Tuhan. Maka kita ini menjadi orang-orang yang ya dalam tanda kutip kurang ajar. Seringkali saya menemukan banyak orang Kristen itu yang gak tahu diri sama Tuhan, hidup gak pernah menyenangkan Tuhan, hidup bagi dirinya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri, uang dipakai buat keinginannya sendiri, gak pernah ingat pekerjaan Tuhan, gak pernah ingat kepentingan Tuhan, gak hidup dengan tulus hati, tapi menuntut Tuhan dengan apa yang dia mau. Saudara, mari kita berhenti menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya terus memikirkan diri sendiri, maka kita akan kecewa. Tapi sebaliknya, jika kita hidup bagi kepentingan Tuhan, ada alasan untuk Tuhan memberkati, untuk Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Dikatakan di sana, Hizkia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku ini telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ternyata sekelas Raja Hizkia saja yang hidup bergaul dengan Allah, takut akan Tuhan, dia juga belum siap menghadapi kematiannya. Adalah sesuatu yang wajar saudara, ketika kita manusia memang masih menginginkan umur panjang. Kita boleh meminta kepada Tuhan, kita boleh berharap kepada Tuhan ya. Tapi ya biarlah Tuhan menemukan alasan apa dalam hidup kita. Ayat yang keempat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ketika Yesaya menyampaikan firman itu, dia sudah sampai menyampaikan, Hizkia menangis, dia mau pulang saudara. Waktu Yesaya masih sampai di pelataran tengah istananya Raja Hizkia, Tuhan berfirman kepada Yesaya berkata begini, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ya, saat itu juga loh doa Hizkia didengar dan dijawab. Ya, mengapa saudara? Kita sering berkata, saya ini udah doa bertahun-tahun Bu Dewi. Saya sudah bergumul berpuluh-puluh tahun. Ya, kenapa? Jangan tanya kepada saya karena saya tidak tahu. Tanyakan kepada diri saudara dan tanyakan kepada Tuhan. Kalau doa kita belum dijawab, ada apa Tuhan? Jangan tanya sama pendeta. Karena yang paling tahu, yang berurusan secara pribadi itu kita dengan Tuhan. Mengapa doa Hizkia langsung dijawab saat itu juga? Karena dia memang hidup berdasarkan ya rencana Tuhan, dia hidup menyenangkan hati Tuhan, dia hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sudahkah kita ini hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga doa-doa kita diingat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan dan langsung dijawab. Saudara ingat, kasih Tuhan tidak bersyarat. Kalau kita bikin dosa, kita sungguh-sungguh mau bertobat, diampuni. Bahkan kita pertama kali diselamatkan, tidak ada yang benar. Tapi untuk mengalami berkat Tuhan itu ada syaratnya. Saudara, contoh, ya kalau saudara mau menabur atau tidak itu kan urusan saudara, bukan urusan pendeta. Tapi pendeta ingatkan supaya saudara itu ya rajin menabur. Supaya apa? Orang-orang yang rajin menabur, dia yang akan menuai, dia yang akan melihat penuaian, dia yang akan melihat ya bagaimana Tuhan pelihara hidupnya. Hanya orang-orang yang rajin menabur. Tapi kalau kita nggak pernah menabur, tapi kita pengen diberkati, ya itu nggak mungkin. Makanya biarlah Tuhan menemukan alasan di hidup kita untuk dia itu memberkati kita, dia itu menjawab doa-doa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak untuk ya menerima dan mengalami mujizat Tuhan. Karena tidak semua orang akan mengalami mujizat Tuhan, tidak semua orang akan mengalami perkenanan Tuhan.
Lalu saudara, Tuhan berkata ya lewat Yesaya, sampaikan bahwa dia akan sembuh dan pada hari yang ketiga dia akan pergi ke rumah Tuhan. Ya, Yesaya menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Ya, bahkan dikatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga dan sembuh. Telah kulihat air matamu. Wow, betapa berbahagia menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Sampai dikatakan Tuhan berkata, aku melihat air matamu. Ya, saudara, ayat yang ke-6 berkata, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, bahkan Tuhan berkata dia akan diberikan perpanjangan umur selama 15 tahun lagi. Dan Tuhan akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Bahkan ya bukan hanya mendapat bonus diperpanjang umur 15 tahun, tapi Hizkia diberi bonus kemenangan. Bahkan Tuhan berjanji ya dia akan melepaskan Israel ya, Yehuda di bawah ya kepemimpinan Hizkia. Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan Raja Asyur yang selalu ya mengintimidasi mereka, yang selalu ingin memporak-porandakan, yang selalu ingin menguasai Yehuda, saudara. Dan kita akan lihat bagaimana menjadi orang yang dikenan Tuhan itu. Ya, kita akan sambung besok, saudara. Ya, untuk kita ini boleh sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengerti ya anugerah Tuhan, dan boleh sungguh-sungguh terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Saat itu juga saudara, Hizkia disembuhkan Tuhan. Tidak tunggu lama-lama ya. Itulah kalau Tuhan mau berperkara, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan bilang mati ya mati. Kalau Tuhan bilang belum ya belum. Tuhan sanggup menarik ya, bahkan apa yang sudah dia firmankan saudara, ya apa yang sudah dia rencanakan, itu Tuhan sendiri juga yang bisa membelokkan semua rencananya. Tadinya Hizkia sudah dikatakan mati, pasti mati. Itu firman Tuhan, tetapi karena Hizkia memohon, menangis ya, dan Tuhan mendengarkan doanya dan Tuhan melihat kehidupannya, maka diberikan dia umur panjang dan doanya dijawab seketika itu juga. Ayat 8, sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Jadi Hizkia meminta tanda dari Yesaya. Apa yang menjadi tanda bahwa aku benar-benar disembuhkan oleh Tuhan? Ya, dan dia meminta saudara bayang-bayang, bayangan dirinya ya maju atau mundur ya. Untuk bayangan itu maju lebih gampang, tapi kalau mundur dikatakan itu sulit ya. Jadi Hizkia meminta tanda, biarlah ya bayang-bayang itu memanjang 10 tapak ya. Biarlah sebaliknya bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Jadi bukan maju tapi mundur. Ya, ayat 11, lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Dan kita melihat saudara ya, karena Hizkia berdoa, lalu dia disembuhkan Tuhan, dan ya dia mengalami mujizat Tuhan ya. Dan Hizkia melihat ya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada, bahkan ketika dia meminta tanda. Ya, dan mari saudara, saya percaya dari kisah Hizkia ini kita semua dapat menarik pelajaran ya, bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan itu memiliki alasan untuk Tuhan berkenan dan menjawab doa-doanya. Ayat 12 ya, sekarang kita masuk ke ayat 12, Hizkia dan para utusan dari Babel. Judul perikopnya ayat 12.
Pada waktu itu Marodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Jadi saudara, ketika pada waktu itu ya Marodak ya ini adalah utusan dari Babel. Ya, kita tahu Babel itu selalu membenci ya orang Israel ya, Yehuda. Lalu mereka itu mengirim utusan, Raja Babel mengirim Baladan itu sebagai utusan untuk membawa bingkisan dan surat, sebab dia dengar bahwa Hizkia itu jatuh sakit. Hizkia sangat bersukacita karena dibesuk ya oleh utusan Raja Babel. Dia pamerkan semua yang ada di istananya. Dia pamerkan harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, minyak-minyak yang berharga, bahkan persenjataan di gudangnya itu dipamerkan. Saudara, padahal kan dia tahu Babel ini musuh. Kenapa dia harus mempertontonkan semuanya? Makanya kita ini harus berhikmat, saudara ya. Karena kita tidak tahu, apalagi ini Babel yang datang membesuk ya, dan Hizkia memamerkan gudang persenjataannya, ya segala yang terdapat dalam perbandaraannya. Tidak ada yang tidak diperlihatkan oleh Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kita nggak pernah tahu orang itu datang dengan maksud baik atau tidak, karena sekarang banyak ya yang munafik itu banyak, saudara. Ya datang pura-pura mendekat tapi ternyata menikam dari belakang. Ya banyak orang-orang yang menjadi utusan-utusan iblis dalam hidup kita. Memang mereka kelihatannya datang baik-baik, membawa bingkisan, membawa surat karena mendengar Raja Hizkia sakit. Ya jadi ya memang kita harus berhati-hati hari-hari ini supaya hidup kita tidak terjebak. Banyak orang yang mengaku-ngaku datang sahabat padahal menusuk dari belakang, bahkan menjatuhkan, bahkan memperdaya. Karena itu ya mintalah hikmat di dalam kita ini berespon terhadap orang lain atau menanggapi orang lain. Ayat 14, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apa yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di dalam istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Tidak tahu juga Hizkia ini maksudnya apa. Dia memamerkan semua yang dia miliki di dalam istananya. Ya, maka ayat 16 lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Ya. Ayat 17, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Ya saudara, ya Babel datang pura-pura membawa hadiah, membawa bingkisan karena Hizkia sakit. Waktu dipertontonkan semua kekayaan istananya, tidak semua orang itu ya senang dengan keberhasilan kita. Tidak semua orang itu senang dengan apa yang engkau raih. Demikian juga Hizkia, dia mungkin memamerkan itu karena dia rasa wah ya inilah yang aku punya di dalam istanaku. Tapi ternyata diam-diam Babel ya jadi kepengen melihat harta benda yang dia miliki. Makanya Tuhan juga marah kepada Hizkia. Ya kenapa dia harus memamerkan semua itu, saudara? Makanya langsung Yesaya datang dan berkata, akan datang suatu masa bahwa segala sesuatu yang ada dalam istanamu ini, bahkan harta nenek moyangmu itu akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Babel. Ya sangat tragis, saudara. Ternyata ya niat Hizkia untuk menunjukkan semua kekayaannya dipakai oleh Raja Babel dan mata-matanya untuk melihat, dan akhirnya mereka menjarah, merampok, bahkan mengangkut semua orang-orangnya itu
dalam pembuangan di Babel. Saudara, ya makanya hari-hari ini mari kita jeli dan peka melihat orang-orang di sekitar kita, karena tidak semua orang bermaksud baik. Makanya Alkitab itu berkata, manusia pasti mengecewakan. Bahkan Yesaya bilang, dari segala keturunan yang kau peroleh mereka akan diangkut menjadi sida-sida di Babel. Ayat 19, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu ditulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Akhirnya saudara, Hizkia mati dan Manasye anaknya menggantikan dia. Kita akan lihat nanti kelanjutannya apakah sungguh-sungguh terjadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sebab firman Tuhan itu ya dan amin, dan semua pasti tergenapi. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Ajarkan kepada kami banyak hal tentang hikmat-Mu Tuhan, agar kami tidak terperangkap, tidak terjebak di dalam hubungan-hubungan persahabatan yang palsu, hubungan-hubungan yang mendatangkan hal yang tidak baik atas hidup kami, rancangan-rancangan jahat orang. Kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar juga kami bersikap dan berespon terhadap setiap orang yang datang di kehidupan kami, karena kami tahu tidak semua orang itu berniat baik. Kami patahkan, hancurkan semua utusan-utusan iblis atas hidup kami, atas usaha kami, atas semua yang kami miliki Tuhan, atas pernikahan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.